Lo pernah bayangin tinggal di tempat yang lebih panjang dari 3 lapangan bola disambung ujung ke ujung? Serius, 3 lapangan bola penuh berjajar. Kerja 70 jam seminggu, 7 hari, tanpa libur, tanpa weekend, tanpa bisa keluar pintu, jalan-jalan, atau sekedar duduk di warung kopi. Dan di bawah lo, Samudra Pasifik, dalam, gelap, ribuan meter tanpa dasar yang kelihatan. Selamat datang di USS Gerald R. Ford, kapal induk terbesar dan termahal yang pernah dibuat manusia. Harganya $13 miliar. Kalau dirupiahkan, lo harus nulis angka 0 sampai 14 digit. Gue sendiri males ngitungnya. Di atas kapal ini, 5.000 orang hidup, makan, tidur, dan bekerja. Semuanya di tengah laut selama 6 sampai 9 bulan, tanpa pernah menginjak daratan. Dan mayoritas dari mereka berumur 18 sampai 25 tahun. Bukan petarung setengah dewa, bukan robot militer. Mereka manusia biasa, yang lagi kangen rumah, yang lagi jauh dari orang tua, dari pacar, dari anjing mereka. Yang tidurnya cuma beberapa jam sebelum harus balik kerja lagi. Video ini bukan soal persenjataannya, bukan soal jet tempurnya yang gila-gilaan. Ini tentang sisi yang gak pernah lo lihat di iklan rekrutmen Angkatan Laut Amerika. Ini tentang realitas sehari-hari di atas kota mengapung $13 miliar itu. Dan gue jamin satu hal, ekspektasi lo bakal beda jauh sama kenyataannya. Yuk gue bawa lo masuk. Oke, coba lo bayangin ini dulu. Lo baru selesai shift kerja 12 jam. Kaki lo pegel, pundak lo kaku, kuping lo masih berdenging karena seharian lo kerja 30 meter dari landasan pacu pesawat jet. Sekarang lo mau tidur. Tapi tempat tidur lo adalah sebuah kasur sepanjang 190 cm, selebar 60 cm. Kira-kira selebar satu bahu orang dewasa ditambah sedikit. Yang ditumpuk 3 susun ke atas, kayak rak sepatu di toko murah. Di dalam ruangan sempit yang bisa dihuni 50-60 orang secara bersamaan. Di dunia militer ini disebut berberthing. Di dunia nyata, lo mungkin nyebutnya penjara vertikal. Satu-satunya hal yang memisahkan lo dari dunia luar, selembar tirai tipis. Itu doang. Privasi lo dalam waktu 9 bulan ke depan adalah lebar satu tirai. Di Gerald R. Ford yang lebih baru, ada sedikit upgrade. Ruangan berthingnya lebih kecil, jadi lo cuma berbagi ruang dengan lebih sedikit orang. Ada area duduk kecil, ada koneksi Wi-Fi. Tapi tetap saja, konsep ruang pribadi akan jadi kenangan selama lo di sini. Dan ini belum soal suaranya. Kapal induk itu tidak pernah diam. 2 reaktor nuklir terus berdenyut. Mesin propulsi terus menderu. Di atas lo, mungkin ada mekanik yang lagi mengencangkan baut pesawat tengah malam. Atau katapul yang sedang dites ulang. Atau yang paling ikonik, alarm drill darurat yang bunyi pukul 2 subuh karena ada simulasi kebakaran. Drillnya itu nyata dan wajib. Ada drill kebakaran, drill nuklir, drill kimia. Setiap sailor punya battle station. Posisi darurat yang harus mereka capai dalam hitungan menit, kapanpun sirena berbunyi, termasuk jam tidur mereka. Untuk bertahan di kondisi ini, para sailor itu jadi ahli dalam satu skill paling underrated yang gak ada di CV manapun. Tidur di mana saja, kapan saja, dalam kondisi apapun. Earplug dan eye mask bukan aksesoris, itu adalah survival tools kelas pertama. Dan ada satu hal lagi yang bikin ini makin berat. Shift kerja di kapal induk itu berputar. Minggu ini lo kerja siang, minggu depan lo kerja malam. Tubuh lo nggak punya waktu untuk beradaptasi. Jam biologis lo kacau total. Dokter militer menyebutnya chronic sleep disruption, dan efeknya terhadap konsentrasi, mood, dan kesehatan mental itu sangat nyata. Di balik semua kemewahan teknologinya, kapal induk seharga $13 miliar ini belum bisa memecahkan satu masalah paling manusiawi, kebutuhan untuk tidur dengan tenang. Tapi oke, lo baru aja bangun, sekarang lo lapar. Kalau lo kerja 12 jam sehari, 7 hari seminggu, lo butuh bahan bakar. Dan di kapal induk, bahan bakar untuk 5.000 manusia ini bukan urusan yang sederhana. Di USS Gerald R. Ford, tim dapur menyajikan sampai 17.300 porsi makan per hari. 17.300 porsi setiap hari, non-stop termasuk tengah malam. Coba lo visualisasikan. Itu setara dengan mengisi penuh lebih dari 170 restoran berkapasitas 100 orang. Setiap hari berulang selama 9 bulan.
Tim yang ngerjain ini ada 93 sampai 114 chef dan culinary spesialis terlatih. Dan para chef ini nggak masak di dapur yang bersih dan adem. Suhu di dapur kapal bisa tembus 57 derajat Celcius. Panas kayak siang hari di tengah gurun. Mereka shift 12 sampai 16 jam sehari, sama lelahnya dengan operator senjata di geladak atas. Menunya cukup variatif. Sarapan ada telur, roti, sereal, kadang ada bacon. Makan siang dan malam ada pilihan protein, sayur, salad bar. Setiap hari ada 4 waktu makan. Sarapan, makan siang, makan malam, dan yang disebut midrats, midnight rations, alias jatah makan untuk yang kerja shift malam atau dini hari. Dan satu hal yang paling legendaris di atas kapal, mesin soft serve ice cream. Nggak bercanda, para sailor itu lebih khawatir kalau mesin es krim rusak daripada kalau radar kapal ngadat. Itu bukan hiperbola, itu kultur nyata di atas kapal. Tapi ada satu layer yang menarik soal siapa makan apa di mana. Para officer, komandan, pilot senior, perwira tinggi, mereka punya ruang makan sendiri yang disebut wardroom. Menunya bisa termasuk lobster panggang dengan mentega, steak yang decent banget. Sementara sailor biasa makan di mess hall yang lebih mirip kafetaria kampus. Ramai, padat, antri panjang. Ini bukan rahasia, ini hierarki militer yang udah berlaku ratusan tahun. Tapi kalau lo 19 tahun, exhausted abis shift 12 jam, dan lo lihat atasan lo makan lobster sementara lo ngantri nasi dan ayam, itu tetap punya rasa tersendiri yang lo simpan dalam hati. Sekarang soal logistik pasokannya, ini yang bikin kepala gue pusing mikirinnya. Kapal induk nggak bisa asal mampir ke minimarket. Jadi setiap 7-10 hari sekali, ada kapal supply yang mendekat ke kapal induk di laut terbuka. Dua kapal ini berlayar beriringan dengan kecepatan yang sama. Bayangkan, dua truk besar yang side by side di jalan tol saling transfer barang lewat kabel yang dipasang di antaranya. Bedanya, ini di laut lepas. Dengan ombak, angin, dan gak ada bahu jalan. Yang dipindahkan lewat kabel itu, antara 180.000 sampai 315.000 kilogram makanan. Sekali transfer. Dan tagihan belanjanya 45.000 sampai 65.000 dolar sehari. Lebih dari 1 juta dolar per bulan hanya untuk urusan makan. Belum termasuk bahan bakar jet, amunisi, atau spare part pesawat. Lo pikir ngejalanin warung makan itu susah? Coba yang ini. Hey, gue mau pause sebentar di sini. Lo udah tahu soal tidurnya nggak karuan, soal logistik makanan yang gila, tapi sekarang gue mau nanya sesuatu yang lebih personal. Kalau lo harus tinggal di kapal ini selama 9 bulan, nggak boleh keluar, nggak ada sinyal bebas, nggak ada Netflix, nggak bisa ketemu keluarga, lo bakal sanggup nggak? Jawab jujur di kolom komentar, gue beneran penasaran. Dan pertanyaan kedua, menurut lo job apa yang paling berbahaya di atas kapal induk ini? Sebelum gue jelasin, tebak dulu di komentar. Jawabannya mungkin bakal ngagetin lo. Oke, lanjut ke bagian yang menurut gue paling gila dari semua ini. Sekarang, selamat datang di Flight Deck. Area seluas lebih dari 3 lapangan sepak bola ini berfungsi sebagai landasan pacu, bengkel pesawat terbang, dan zona operasional sekaligus. Semua di atas permukaan baja, di tengah laut, di segala kondisi cuaca. Ada lebih dari 30 jenis pekerjaan berbeda di Flight Deck ini. Dan biar operasi ini nggak chaos total, setiap orang pakai rompi warna berbeda sesuai tugasnya. Rompi kuning untuk Aircraft Handling Officer, rompi merah untuk tim amunisi dan arming, rompi hijau untuk mekanik dan catapult crew, rompi ungu yang dijuluki Grapes untuk tim bahan bakar jet, rompi putih untuk safety dan quality control. Dari atas menara komando, koreografi ini terlihat teratur dan hampir indah. Tapi kalau lo berdiri di sana, lo bakal sadar, satu langkah salah bisa jadi insiden fatal. Ketika FA-18 Super Hornet diluncurkan dari katapult Gerald R. Ford, pesawat itu berakselerasi dari 0 ke 270 km per jam dalam waktu kurang dari 3 detik. Blast dari mesinnya cukup kuat untuk melempar orang dewasa. Dan di belakang pesawat yang baru landing, ada kabel arrestor baja yang menangkap pesawat dari kecepatan 240 km per jam jadi berhenti dalam 2 detik. Kalau kabel itu putus dan menghantam seseorang yang berdiri di dekatnya, tidak ada kata selamat.
Salah satu penyebab kematian paling sering terdokumentasi di flight deck Amerika adalah tersedot ke dalam intake mesin jet. Ini bukan metafora atau urban legend. Ini kenyataan yang dipelajari setiap sailor dari hari pertama mereka menginjakkan kaki di deck itu. Dan operasi ini terjadi siang dan malam, dalam badai, dalam kabut, di atas permukaan baja yang basah dan licin, dengan visibilitas yang kadang hampir nol. Tidak berlebihan ketika para analis militer menyebut flight deck kapal induk sebagai salah satu lingkungan kerja paling berbahaya di dunia, setara atau bahkan melampaui pengeboran minyak kupas pantai dalam hal resiko per jam kerja. Dan berapa gaji sailor yang kerja di sana? Untuk sailor enlisted yang baru mulai, US Navy membayar sekitar $2.100 per bulan, plus tunjangan. Tapi untuk resiko yang dihadapi setiap hari di lingkungan itu, angka itu terasa seperti bilangan yang sangat kecil. Tapi bukan cuma flight deck yang menyimpan cerita berat. Di dalam perut kapal, jauh dari cahaya matahari, jauh dari angin laut, ada kelompok orang yang hampir tidak pernah terekspos ke kamera. Tim reaktor nuklir. 2 reaktor nuklir adalah jantung dari segalanya. Tanpa mereka, kapal ini hanya sepotong baja besar yang mengapung. Tim reaktor menjalani pelatihan selama hampir 2 tahun hanya untuk mendapatkan izin menyentuh panel kontrolnya. Mereka bekerja di kedalaman kapal, tanpa jendela, dalam tekanan dan suhu yang ekstrim. Dan deployment mereka tetap sama, 6-9 bulan. Orang yang paling krusial di kapal ini adalah yang paling jarang lo dengar namanya. Ini bagian yang paling jarang disorot media. Kapal induk punya rumah sakit sendiri, lengkap. Di kelas Nimitz ada sekitar 20 dokter on board. Dan setengah dari mereka adalah dokter gigi. Kedengerannya aneh sampai lo tahu alasannya. Sakit gigi yang nggak ditangani bisa bikin sailor nggak bisa makan, nggak bisa tidur, nggak bisa konsentrasi kerja. Dan di lingkungan kerja sekelas ini, kehilangan konsentrasi bisa membahayakan nyawa orang lain. Gigi bukan soal kosmetik, gigi adalah soal keamanan operasional. Tapi tidak semua kebutuhan manusia bisa dipenuhi oleh fasilitas fisik. Bayangkan lo berumur 20 tahun, baru beberapa bulan menikah, atau baru punya anak pertama, atau ini kali pertama lo jauh dari keluarga. Tiba-tiba, lo harus menghabiskan 9 bulan di kapal ini. Kontak keluarga terbatas, sinyal telepon tidak bebas, video call hanya bisa dilakukan di waktu-waktu tertentu. US Navy sendiri pernah merilis laporan yang mengakui bahwa angka kasus bunuh diri di kalangan sailor mencapai titik tertinggi dalam lebih dari 6 tahun terakhir. Dan salah satu kasus yang paling mendapat perhatian publik terjadi di USS George Washington, di mana kondisi kehidupan yang sangat keras dikaitkan langsung dengan serangkaian insiden self-harm yang terjadi dalam waktu berdekatan. Ini bukan rumor, ini laporan resmi yang diakui oleh institusi militer itu sendiri. Isolation adalah musuh terbesar, bukan rudal musuh, bukan badai Pasifik, tapi jarak dari orang-orang yang lo sayangi, dari kehidupan yang lo tinggalkan, dari versi diri lo yang ada di luar seragam ini. Para sailor menciptakan cara-cara kecil untuk bertahan. Ada yang disiplin bangun ke gym setiap hari, ada yang aktif di komunitas agama di kapal-kapal, ada yang jadi hobiis karena di kapal besar ini lo boleh membawa barang personal yang cukup banyak, sepeda, alat pancing, instrumen musik. Ada yang obsessively nonton ulang satu serial TV yang sama berkali-kali karena itu satu-satunya koneksi dengan dunia di luar kapal. Dan ada Steel Beach Picnic, momen paling dinantikan di seluruh deployment. Ketika kapal berada di dekat ekuator dan operasi sedang jeda, seluruh dek penerbangan diubah jadi area piknik. Sailor bisa berenang di laut terbuka, ada barbecue, ada musik, ada permainan, dan yang paling ikonik, 2 kaleng bir per orang. 2 kaleng, di tengah samudra, setelah 3 bulan tanpa hiburan berarti. Dan orang-orang itu merayakannya seperti festival. Itu yang bikin gue berhenti sejenak setiap kali memikirkan ini. Betapa kecilnya hal-hal yang bisa membuat seseorang merasa manusiawi kembali setelah berbulan-bulan hidup di dalam mesin perang terbesar yang pernah dibuat. Oke, sekarang gue tarik lo mundur ke gambar yang lebih besar. Amerika Serikat mengoperasikan 11 kapal induk bertenaga nuklir. 11, secara bersamaan. Negara lain yang paling dekat secara jumlah punya 2. 1 kalau lagi dalam kondisi baik. Kapal induk itu bukan sekedar senjata, dia adalah perkataan geopolitik yang bergerak di atas air.
Ketika USS Gerald R. Ford berlayar memasuki kawasan konflik, itu artinya Amerika secara fisik hadir. Dengan 75 jet tempur di atas, dengan kemampuan menyerang target sejauh 1.600 km, dengan 5.000 orang di dalamnya yang siap menjalankan perintah. Itulah kenapa setiap kali ada ketegangan di Selat Taiwan, di Laut Merah, di kawasan Timur Tengah, pertanyaan pertama dari para pemimpin dunia dan analis pertahanan selalu sama. Kapal Indo-Amerika ada di mana sekarang? Ini yang disebut power projection. Dan itu adalah alasan kenapa negara lain terus berusaha membangun kapal induk sendiri. Karena punya kapal induk artinya punya tempat duduk di meja negosiasi global yang tidak bisa diabaikan. Tapi di balik semua kekuatan geopolitik itu, ada kenyataan sederhana yang sering terlupakan. Kota mengapung seharga 13 miliar dolar ini tidak berjalan karena reaktor nuklirnya. Tidak berjalan karena sistem radar elektromagnetik tercanggihnya. Tidak berjalan karena baja tebalnya. Kapal ini berjalan karena ada seorang sailor berumur 19 tahun yang bangun jam 5 pagi, menyeduh kopi di mess hall yang penuh sesak, lalu naik ke flight deck dan melakukan pekerjaannya dengan penuh presisi. Meski semalam dia baru bisa tidur 4 jam, meski kepalanya masih berdenging, meski dia belum bisa telepon ibunya sejak 3 minggu lalu. Dan dia melakukan itu lagi, besok dan lusa, dan terus sampai 9 bulan deployment-nya selesai. Itu kekuatan yang sesungguhnya. Jadi sekarang lo tahu, kehidupan di atas kapal induk Amerika bukan film aksi dengan latar belakang matahari terbenam di atas lautan. Bukan poster rekrutmen keren. Ini adalah 12 jam kerja, setiap hari selama 9 bulan. Tidur di kasur selebar bahu lo sendiri. Makan di antara ribuan orang yang sama-sama kelelahan, dengan suara mesin dan jet tempur sebagai playlist harian lo. Dan di balik semua kesulitan itu, ada manusia-manusia biasa yang memilih untuk tetap di sana. Karena mereka percaya pada sesuatu, atau karena mereka belum punya pilihan lain. Kita nggak bisa tahu semua alasannya. Tapi yang gue tahu, ini adalah salah satu operasi manusia paling kompleks, paling demanding, dan paling underrated dalam sejarah modern. Dan orang-orang di dalamnya layak untuk diketahui ceritanya. Bukan hanya ketika kapal mereka muncul di berita karena ada konflik. Kalau video ini bikin lo punya perspektif baru, drop pendapat lo di kolom komentar. Gue baca semuanya. Like kalau video ini worth it buat lo, dan subscribe karena masih banyak cerita dari belakang layar kekuatan-kekuatan besar dunia yang belum gue ceritain. Sampai ketemu di video berikutnya.